Yang pun menghampiri desa Masud sedang duduk-duduk di balai bambu dengan gurunya. Guru, terima kasih atas ilmu yang memberikan kepadaku. Entah apalah haknya aku tanpa begitu. Kamu harus tahu barang siapa seseorang yang itu membuat sedikit harus diberikan kepada orang lain. Tiba-tiba istri Masud membawa teh hangat. Bisa saja dari kamu. Tiba-tiba muncul seorang pengawal kerajaan. Guru, ada perintah dari raja. Ada perintah dari raja untuk memberantas pemberontak dari wilayah tetangga sebelah karena banyak yang menderita dan mati. Guru, siapa nama yang berperang? Guru dan tiga menunggu di halaman depan. Masud dan istrinya duduk di balai-balai bambu. Aku harus kembali. Kamu akan mengetahuinya. Jika kamu melihat balai-balai bambu itu memecah darah, maka artinya aku tidak salah. Tapi sebaliknya, jika balai-balai bambu itu bersih, aku yang salah. Dan aku akan kembali. Tapi kamu harus jadi akan selamat dan akan cepat pulang. Aku berjanji. Hati-hati. Sebuah medan perang, Masud dan pasukan yang lain beradu pedang, tombak dan tanpa diduga. Pasukan musuh mengepung Masud dan pasukan lainnya. Lebih baik kalian menyerah dan membantu kita. Aku tidak sudi berjabat tangan dengan para pemberontak. Ya kamu itu atau aku sobek. Kenapa lagi yang raja ucapkan? Kalian semua menjadikan kata-kata saja. Dulu raja memfitnah kalau kami mengerahkan ladang yang mengakibatkan warga mati kelaparan. Tapi itu bohong. Kami tidak pernah mengerahkan ladang. Kami justru membela warga yang kesepannya yang berikan kepada kerajaan tetangga. Kami semua di sini kelaparan. Kami di sini semua kekurangan makanan. Jadi maksudnya, raja membangun relasi dengan negara lain. Dan menjual itu sebagai raja dan tidak. Bunga di kampung. Ya. Semua dibawa ke kampung. Dia mendung. Istrinya Masud keluar dari rumah dan langsung menuju balai-balai bambu. Tapi alangkah kagetnya ketika istri Masud melihat dan banyak sekali bercak-bercak darah. Ya Tuhan, kenapa kini bercak darah? Apakah dia tertangkap atau tidak selamat? Kini aku tinggal sendiri, tidak ada teman hati. Coba aku melarang Masud untuk pergi ke sana. Tidak akan menjadi seperti ini. Masud dan pimpinan pemberontak sedang duduk berhadapan di sebuah ruangan. Aku baru mengetahui semuanya. Jadi, apa maksud raja? Sekitar 4 tahun yang lalu, pada saat itu saya dan raja berteman. Tapi ketika dia ingin mencalon sendiri dia raja, dia menyuruhku untuk menjadi pemberontak. Dan dia pun menjadi pahlawan dan dapat menjadi menteri oleh raja. Pada saat menjadi menteri, dia menyuruhku lagi untuk menjadi pemberontak dengan alasan kerajaan sekarang tidak dapat diterapkan rakyat. Dan pada juga dia menjadi raja. Pada menjadi raja, banyak rakyat yang dirugikan, para petani yang panennya dipaksa untuk diberikan kepada kerajaan tetangga. Banyak para menteri yang memperkaya diri, banyak rakyat yang mati kelaparan, banyak anak-anak kecil busung mati kelaparan. Coba kamu lihat keluar, ada apa? Sudah, lihatlah keluar. Masud bangkit dan menatap keluar. Apa yang kamu lihat? Banyak ibu yang sedih dan anak yang kelaparan. Aku akan memperjuangkan hak anak-anak bangsa ini. Tidak hanya para saja yang memberi korban saya. Tiba-tiba anak buah satu masuk. Kamu keluar. Ada apa? Prajurit-prajurit telah kabur. Kejar dan bunuh dia. Anak buah keluar, Masud dan pimpinan pemberontak keluar. Istri Masud duduk di samping kawi di balai-balai bambu. Bukannya saya tidak mau suami kamu, tapi kau sendiri bagaimana pada dekat seperti kamu itu pilihan mau kamu lamaran itu. Bukannya aku menolak, tapi aku rasa suamiku masih hidup. Dan apa kata orang lain, kalau kita nikah, kau bekerjakan sedangkan aku bekerja. Betul dia apa dengan mereka? Aku yang ada di tim ini. Aku sangat cinta sama kamu. Sudah lebih kamu maksud tapi nyatanya kamu harus melakukan. Istri Masud menatap bercak-bercak darah di balai-balai bambu. Baiklah, Baiklah, aku menerima lamaran. Pergi ke orang. ke keluargaku. Istri Masud ditarik oleh kawi untuk pergi ke rumah kawi. Pemberontak sedang ramai. Pimpinan pemberontak berdiri membelakangi Masud yang sedang duduk. Kenapa kamu tidak kabur dari sini?
Tidak ada gunanya. Tiba-tiba tempat itu dikepung oleh prajurit kerajaan. Semua angkat tangan dan raja menghampiri pimpinan pemberontak. Apa kabar kawan lama? Lama tidak berjumpa. Dasar penindas. Siapa yang bertindas? Aku sudah menawarimu untuk duduk yang layak di samping kota. Tanya kamu dengan sombongnya menolak. Aku tidak ingin duduk bersama orang munafik seperti kalian. Kau yang munafik, aku sudah menawarimu. Aku tahu kamu butuh pangan, tapi kamu dengan tidak menyadarinya. Coba kalau pada saat itu aku tidak membantumu, mungkin rakyat tidak akan menderita seperti ini. Inikah janji yang kau ucapkan dahulu? Apakah kelaparan yang kau berikan kepada rakyat ini? Apakah penyakit penyakit yang tidak ada obat yang kau berikan kepada anak negeri ini? Kau dan para menteri hanya memastikan diri sendiri saja. Banyak rakyat yang sudah mati sia-sia. Ini semua barang ulah kalian. Kalian dengan enak mengambil paksa hasil panen. Guru-guru hanya boleh mengajarkan anak-anak menteri, dan para tabib hanya boleh mengobati anak raja dan menteri. Apakah itu yang kau berikan kepada rakyat? Diam! Aku tidak tahu ocehanmu itu. Raja mengambil pistol laras panjang lalu menembak pimpinan pemberontak. Pimpinan pemberontak langsung lumpuh dan terbalik ke kanan. Raja langsung pergi diikuti oleh para pasukan sambil membawa tahanan. Raja berjalan berdampingan dengan Masud. Acara akad nikah pun sebentar lagi. Tiba-tiba Masud datang dan merasa aneh karena banyak orang. Oh begini, istri yang tidak tahu diri. Suami sedang perang, dia malah menikah lagi. Masud menghampiri Dalang. Maaf mas, bolehkah saya membeli lagi? Maaf mas, tidak bisa karena sebentar lagi akan dipakai. Dan saya menjalaninya. Jangan mas, nanti bisa kacau. Masud mengeluarkan belati. Mau saya menjalaninya, aku berarti yang berbicara. Baik mas. Dalang itu pergi. Masud langsung duduk di tempat Dalang dan mulai menatap istrinya yang duduk di tempat hadapannya. Hanya terhalang oleh meja wayang, Masud mulai mengeluarkan wayang Rama dan Sinta. Ayo, aku akan pergi ke medan perang. Maukah kau menunggu aku pulang? Karena aku akan menunggumu sampai kau pulang. Tapi bagaimana caranya aku tahu kau selamat atau tidak. Selama aku pergi, kamu harus menjaga balai-balai bambu itu. Kalau aku selamat, maka balai bambu itu akan bersih dan tidak ada bercak-bercak darah. Tapi apabila kau mendapati bercak-bercak darah di balai-balai bambu itu, berarti aku tidak selamat. Aku pergi. Selama di medan perang, aku menemukan kebenaran. Aku beritahu kalau sebenarnya yang salah adalah raja, dan mereka menjalani kamu dari jauh. Tapi alasan kebingungan ini ketika aku pulang dan menemukan kau bersiap ke atas. Istri Masud langsung menatap ke arah wayang-wayang itu. Saat hendak akad nikah, istri Masud berlari ke balai-balai bambu dan tidak menemukan bercak-bercak darah. Dengan serta-merta istri Masud menghampiri Dalang, dan saat itu Masud berdiri. Mereka saling menatap dan berpegangan tangan. Langsung menatap ke arah wayang-wayang itu. Ulang-ulang. Saat hendak akad nikah, istri dan tidak Langsung.